Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita kiriman dari subscriber kita yang bernama Naya Ajhar. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan yaitu sebuah kisah pengalaman kerja di pabrik sepatu angker. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan buat teman-teman yang punya pengalaman pribadi ataupun pernah mendengar pengalaman pribadi orang terdekat teman-teman dan pingin dibawain ceritanya di sini, cukup kirimkan saja ceritanya ke alamat email yang nanti akan saya cantumkan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Perkenalkan, namaku Aisyah, suka dipanggil Aisyah saja. Oh ya, di dalam cerita ini aku ditemani sahabat goibku yang bernama Kanjeng Ayu, suka dipanggil Rahayu. Aku akan menceritakan kisah seramku sewaktu bekerja dulu di pabrik sepatu di Sukabumi dengan karyawan sebanyak 8.000 pekerja, kurang lebih. Pada tahun 2018 lalu cerita ini sudah cukup lama. Aku menceritakannya dari awal dulu, nggak langsung ke inti ceritanya. Oh ya, kalau ada tulisan atau pembawaan cerita yang membosankan atau alur yang belepotan, mohon maaf, dikarenakan aku bukan sang penulis handal atau si pengarang cerita. Aku nulis cerita sesuai alur dan kisah nyataku saja, jadi apa adanya. Dikarenakan nama-nama yang di dalam cerita terlalu banyak, jadi aku ambil sebagian saja yang selalu ada di dekatku. Nama-nama dan alamat pabrik disamarkan untuk menjaga kenyamanan. Apabila ada yang merasa kenal dengan pabrik dan lokasinya, aku minta tolong untuk dirahasiakan saja. Di suatu hari rumahku kedatangan uak yang berasal dari Sukabumi. Beliau datang untuk menjenguk nenek yang lagi sakit di kampung. Kebetulan rumah nenek dengan rumah orang tuaku tidak terlalu jauh. Kami sekeluarga tinggal di Jawa Barat, tepatnya di kota Cianjur. Waktu itu uak menawarkan pekerjaan kepadaku di pabrik sepatu, tepatnya di Sukabumi. Aku berpikir terlebih dahulu, apa aku diizinkan orang tuaku untuk melamar pekerjaan, sedangkan aku cuma lulusan SD. Mana bisa ngandelin ijazah SD? Apa bisa keterima kerja, sedangkan pengalaman kerja nggak punya? Pada waktu itu aku merasa bingung, dan tiba-tiba emak nepuk pundakku dan berkata, ngelamun aja." Aku malah cengengesan alias nyengir kuda. Emak berkata, "Tuh, uakmu nanya mau nggak kerja di pabrik." Aku bilang, "Maaf wak, sebelumnya aku kan nggak ada pengalaman. Lagian aku lulusan SD, apa bakal keterima kerja?" Uak pun berkata, "Kamu ini, udah soal itu jangan dipikirin. Tahu beres saja." Aku cuma bisa menatap uak sama emak dan aku malah lihat uak tersenyum. Uak berkata, "Kamu masih bingung? Kamu lupa ya? Kan ada Agus. Dia jadi pekerja tetap di pabrik itu. Nanti dibantu sama kakakmu itu." Aku masih bingung. "Siapa Agus?" Uak berkata, Agus, anaknya Uak yang pertama." Aku cuma bilang, "Oh, aku baru teringat kalau dulu sewaktu masih kecil aku pernah ketemu sama Agus." Ya kan sudah lama, jadi sudah agak lupa sih. Yang aku ingat, dia itu usilnya kebangetan. "Gimana, tunggu bapak pulang dulu. Kebetulan bapak masih di sawah belum pulang." Uak pun berkata, "Ya sudah, kalau mau berangkat nanti bisa bareng sama Uak. Besok kita berangkat." Dan aku berkata, "Insya Allah Wak, gimana nanti saja." Malam harinya kebetulan ada bapak. Dan aku mulai cerita kalau Uak tadi ngajak aku untuk melamar kerja ke tempat Uak yang ada di Sukabumi. Setelah bapak menimbang-nimbang dan berpikir keras, akhirnya bapak mengizinkan dengan satu syarat, jaga sholatnya ya teh. Jaga ucapan.
Jaga laku lampah, jangan lupakan ibadah dan perbanyak berdoa. Dimanapun kamu berada, bapak sama emakmu selalu mendoakan kamu yang terbaik. Dan aku pun berkata, iya pak, insya Allah, wejangan dari bapak akan teteh ingat. Dan aku bilang ke Uwak untuk Uwak berangkat lebih dahulu, biar nanti aku menyusul. Dan Uwak pun setuju. Uwak berkata, bener nih, gak mau bareng? Ya sudah, nanti sesampainya di terminal, telepon Uwak ya, biar A Agus yang jemput kamu. Dan untuk sementara sampai kamu keterima kerja, kamu tinggal di rumah Uwak aja, jangan ngekos. Aku pun menjawab, iya Wak, insya Allah. Tiba di hari keberangkatanku. Ini pengalaman pertamaku melamar pekerjaan. Agak gugup di hari itu. Aku berada di terminal Sukabumi setelah menempuh 4 jam perjalanan yang cukup melelahkan. Aku ngerasa ada bunyi yang sangat merdu dan sangat menyayat hati. Setelah ditelusuri, itu suara perutku yang minta diisi. Tadi aku gak sempat sarapan, mau beli cemilan di bis gak sanggup. Bukan gak sanggup bayar, melainkan banyak penampakan yang membuat enggan memakan sesuatu. Dikarenakan perutku mual ya, jadi aku memilih tiduran saja untuk mengurangi rasa mual dan pusing karena bentrokan energi mereka dengan energiku. Tapi aku coba untuk bertahan, jangan sampai hilang kesadaran karena bisa membahayakan. Bisa-bisa ragaku diambil alih sama mereka yang rese. Sesampainya di terminal, aku mencoba menghubungi Uwak untuk memberitahukan kalau aku sudah sampai dan berada di terminal. Dan Uwak berkata, tunggu kamu di situ. A Agus 30 menit lagi nyampe ke terminal. Aku pun cuma bisa pasrah harus menunggu. Sambil aku menunggu, aku cari tempat untuk mengganjal perut yang dari tadi bunyi terus. Setelah aku tengok kanan kiri tiap sudut terminal, aku pun menemukan warung bakso yang cukup ramai. Akhirnya aku putuskan untuk makan siang dulu sambil nunggu yang jemput datang. Di warung itu aku merasa aneh dan merasa gelisah. Aku pikir gak biasanya aura warung kok gini amat ya. Tapi ya sudahlah, karena gak kuat nahan lapar, aku memesan 1 porsi bakso dan es teh manis. Aku melihat orang yang pada makan kok lah banget. Apa baksonya sangat enak? Waktu itu aku gak ngerasa curiga. Cuek aja, lagian gak bisa konsen dengan perut yang meronta-ronta minta diisi. Setelah aku memesan, aku cari tempat duduk yang mengarah ke jalan. Sambil nunggu pesananku datang, aku buka HP dan lihat apa ada pesan dari A Agus. Ternyata belum. Samar-samar aku dengar bisikan di telingaku yang berkata, jangan makan di sini, lekas pergi. Aku tersentak dan mencari sumber suara itu. Setiap sudut warung aku pandangi untuk melihat suara siapa. Aku bergumam, gak ada yang aneh atau penglihatanku terganggu. Mungkin aku mikir halus saking laparnya. Aku kembali duduk setelahnya. Pesananku datang, semangkuk bakso dan es teh manis membuat kepingin cepat melahapnya. Tapi sebelum aku mulai memakannya, tidak lupa aku selalu berdoa sebelum makan. Aku mulai ritual, makan sambil memejamkan mata, sambil menghayati bakso yang kelihatan enak ini. Sebelum sesuap bakso masuk ke mulutku, aku mencium bau busuk yang sangat menyengat. Aku membuka mata, dan seketika bakso yang tadi sangat menggiurkan berubah menjijikan. Berlendir, banyak belatung, dan cairan kehijauan. Aku bergumam, apaan ini? Nafsu makan yang tadi meronta-ronta hilang seketika. Aku ngerasa mual kepingin muntah, gak kuat sama bau busuknya. Akhirnya aku putuskan untuk keluar dari warung tersebut. Tidak lama kemudian aku diteriaki sama yang punya warung. Bayar, belum bayar udah mau kabur. Aku pun berkata, maaf mas, aku kebelet mau ke WC. Gak niat kabur kok, itu baksonya aja belum dimakan. Dan si mas pun berkata, wah lah kebelet toh. Ya sudah, sini ikut mas, kalau mau ke WC tak tunjukin. Akhirnya dengan langkah gontai aku ikutin saja si masnya. Aku tidak henti-hentinya ngedumel dalam hati. Sudah lapar, bakso berubah haluan, disuruh bayar pula. Nasib. Belum apa-apa sudah ngerepotin aja. Setelah ditunjukkan keberadaan WC yang ternyata ada di dalam warung yang mengarah ke dalam gang di mana diharuskan melewati dapur. Dan tidak sengaja pas lewat dapur, aku bisa melihat si dia.
Ternyata dia biang keroknya, seekor buto ijo yang lagi meludah dan menjilati mangkok yang belum dicuci. Kampret, pantesan berlendir bau busuk. Lah, kuahnya terbuat dari liurnya si bangke busuk. Aku dikagetkan oleh tepukan di pundakku. Aku tersentak kaget. Kamu siapa? Kata orang itu. Maaf bu, aku numpang ke WC dan si emas di depan nunjukin ke arah sini. Malah nyasar ke dapur. Jawabku sekenanya. Si ibu itu bilang, oh mau ke WC toh? Ya sudah, itu WC-nya paling pojok. Aku bilang, maaf ya bu udah ngerepotin. Ibu berkata, iya gak apa-apa, sok aja kalau mau ke WC. Dan aku tidak lupa mengucapkan terima kasih. Setelah dari WC, aku membayar makananku yang belum dimakan dan kembali ke depan terminal. Aku duduk termenung di samping pohon yang cukup rindang, sambil nahan si perut yang sejak dari tadi komplain karena belum sempat diisi. Tiba-tiba aku mendengar suara yang cengengesan. Tanpa wujud, cuma suara saja. Emang enak kan? Sudah dibilangin jangan makan di situ. Ngeyel sih, rugi kan jadinya. Ini Ayu kan? Siapa lagi? Lah, kenapa lu nggak bilang kalau mereka pakai pesugihan? Wah, asem. Aku nggak asem, wangi tahu. Bodoh amat, kataku. Dasar, kemana aja? Kau baru nongol. Maaf, iya deh, maafin aku. Ada urusan dulu, makanya nggak bisa nemenin kamu. Urusan? Emang urusan apa? Emang di duniamu saja yang selalu repot sama urusan yang gak penting. Di alamku juga sama kali, malah lebih banyak dan rumit. Iya deh, paling ngejar si Mas Wowo, kataku. Enak aja, jin macam dia gak level. Aku tuh habis reunian sama teman aku dan ngerencanain masa depan aku. Seketika aku pun terbahak ketawa sendirian sampai-sampai diliatin orang banyak. Pas aku menyadari, aku terduduk malu. Nanti disangka aku stres lagi. Untung saja aku bicara lewat batin. Ya, si dia temen goibku, temen beda alam, teman sejak masih sekolah SD kelas 4 dulu. Kanjeng Ayu atau Rahayu, aku suka panggil dia Ayu saja. Temanku ini paling rese, centilnya kebangetan, tapi dia baik, cantik banget. Terkadang aku ngerasa iri sama kecantikannya. Untung saja aku cewek. Kalau cowok udah jatuh cintrong dibikin baper. Walaupun dia jin tapi baik. Dia itu manja banget. Dia jin dari golongan muslim. Dia selalu mengingatkanku untuk jangan lupa sholat, perbanyak zikir, dan doa sama yang kuasa. Dia juga sering bantu aku di saat aku membutuhkan bantuannya. Kelebihan yang aku punya, entah faktor keturunan atau diturunkan, yang pastinya hanya kelebihan yang dititipkan oleh Sang Maha Pencipta. Yang pastinya aku bukan indigo, melainkan jomblo abadi. Tapi aku gak ngerasa indigo, mungkin sedikit kelebihan. Setelah beberapa lama menunggu, akhirnya HP ku berdering. Setelah aku angkat, Agus. Kamu di mana nih? Udah di depan. Waalaikumsalam, Sampai segitunya, sampai lupa ucapin salam. Maaf, ya. Assalamualaikum Aisyah. Kamu di mana, Dek? Di belakangmu, Seketika Agus berbalik dan menghadapku. Aku pun tersenyum, tapi yang aku lihat kok malah bengong. Apa kesambet kali ya? Seketika aku mendengar suara batinnya yang sangat mesum. Gak tahan lagi dengan gumamannya, aku pun berteriak. Woi, natap sih natap, gak sampai segitunya kali, kayak orang kesambet aja tahu. Dia pun tersadar dan salah tingkah. Enggak, cuma pangling aja. Lama ya kita gak ketemu. Dulu tinggi kamu masih sepinggang AA. Lah kok sekarang kita sama ya tingginya. Dulu kamu dekil, kucel, kayak lapel. Aku bergumam dan dibikin kesel sama orang satu ini. Enak aja aku disamain sama lapel. Dia melanjutkan ocehan yang tidak jelas itu. Kok bisa ya kamu secantik ini, Aisyah? Apa? Udah ngegombelnya? Udah apanya, Ngegombelnya? Serius, ngomong. Bodoh amat, udah sore nih, mana perut lapar lagi. Ya udah, traktir deh, makanan enak, mau nggak? Boleh, ayo cepet jalan.
Iya ya bawel. Dalam hatiku berkata, lumayan nih makan gratis. Tapi apabila ditatap, ganteng juga aku ini. Tapi sayang otak mesum, harus jaga jarak. Walau AA dari satu nenek, tapi beda abah. Tapi kita jarang ketemu dan gak boleh terlalu dekat. Ya bukan suuzon sih, emang kenyataan otaknya mesum. Kalau aku gak ada kemampuan membaca pikiran, orang pasti gak bakal tahu orang itu gimana, baik apa punya niat jahat. Terkadang aku selalu diuji kesabaran untuk menahan emosi biar gak kepancing. Di saat aku yang harus mendengarkan orang terdekat mencibir tentang aku, walaupun bukan keluar dari mulut, melainkan dari hati mereka, itu lebih sakit. Gak sama dengan kenyataan di mulut manis, di hati pahit. Ya yang namanya manusia, dibilang punya kelebihan, tapi sebaliknya, kekurangan dalam diri. Ya dibilang punya kemampuan, tapi tidak berdaya dengan kemampuan itu sendiri, terlalu banyak kelemahan. Dan Agus membawaku ke sebuah kedai di pinggir jalan yang banyak aneka makanan. Ada nasi rames, sate, mie ayam dan soto. Wah mantep pokoknya. Seketika rasa laparku muncul lagi setelah rasa mualku hilang. Tapi tunggu, aku edarkan pandanganku. Aku takut kejadian lagi, tapi aku bersyukur aman. Akhirnya singkat waktu setelah selesai makan, aku bergegas menuju kediaman Wak Lis. Alhamdulillah, akhirnya sampai juga, ucapku dalam hati. Tapi, apa ini? Duh, sebanyak ini yang nunggu. Apa tidak salah lihat? Tiba-tiba pipiku dicubit gemes sama A Sableng. Apa sih sakit tahu? Gemesin tahu. Lah, ayo masuk, malah bengong. Tidak lupa aku ucap salam. Assalamualaikum. Dan aku mendengarkan sautan dari dalam rumah. Waalaikumsalam. Aisyah udah sampai. Sini masuk. Gimana perjalanannya? Lancar, alhamdulillah Wak. Ya sudah, kamu mandi sana, biar seger. Kamu sudah makan? Alhamdulillah udah Wak. Oh, itu kamar kamu yang di tengah. Di rumah gak ada orang, cuman Wak sama Abah saja. Lah, kok cuma berdua saja? Emang si Agus gak tinggal di rumah? Enggak, dia mah ngekos. Soalnya mau ngumpul sama temennya. Ya sudah, sana mandi dulu. Dan aku bergegas untuk mandi. Sesampainya di depan kamar mandi, ya Allah, apalagi ini. Tadi di depan udah disambut sama kakek-kakek bungkuk yang mukanya rata. Lah ini, makin hari makin eksis saja. Mbak, minggir, aku mau mandi. Gak bosen apa nongkrong di situ? Kebetulan kamar mandinya bersebelahan sama pawon atau dapur, yang dimana dinding kamar mandinya cuma sebahu orang dewasa saja. Jadi masih ada tempat untuk naruh handuk. Lah, ini malah dipakai nangkring sama Mbak Kuntinya. Matanya menjuntai ke pipi, bau busuk dan amis pula. Seketika si Mbak ketawa. Ngeledek malah ketawa, asem. Duh, yuk ayo di mana sih? Tolong dong ajak PDKT-an si mbaknya. Biar nggak galau WC ditongkrongin. Apa nggak ada tempat lain? Gumamku. Seketika ada sekelebat cahaya kebiru-biruan yang membawa si Mbak Kunti melesat, menerobos dinding kamar mandi dan menghilang. Aku nengok ke kiri dan kanan. Kemana? Tiba-tiba terdengar suara. Lah kok dicariin? Sudah sana mandi. Lah si mbaknya kemana? Udah aku gantung di pohon pisang. Seketika aku nahan ketawa, takut Wak denger. Ayu, dasar jin Sableng, masa digantung di pohon pisang? Gimana caranya? Di malam hari aku gak bisa pejamkan mata. Aku merasa gelisah, gak tahu perasaan apa. Gerah panasnya gak wajar. Aku coba memanggil Ayu supaya menemaniku. Rahayu, apa kau di sini bersamaku? Ya, aku di sini. Ada apa? Aku ngerasa ada yang gak beres di kamar ini. Ayu berkata, penghuni rumah ini gak suka dengan keberadaanmu dan aku. Lah terus? Tapi aku sudah bicara sama mereka. Ini cuma sementara. Selagi kamu di sini, mereka gak bakal ganggu kamu, kata si Ayu. Tapi cuma seminggu kamu boleh tinggal, karena energi yang kamu punya terlalu mengganggu mereka dan membuat mereka terancam. Lah, kan aku gak ngapa-ngapain yuk. Ya itu menurutmu, Ai.
Lah terus aku harus gimana? Baiklah, aku akan coba tutup energimu, walau gak semua, biar mereka gak ngerasa terusik. Akhirnya Ayu pun membantuku, ya walaupun gak semua. Yang pastinya setelah itu aku mulai merasakan rasa nyaman di kamar yang aku tempati ini. Ya mungkin mereka gak ngerasa terancam lagi. Kata Ayu, energiku dan mereka saling berbentrokan, karena itu menimbulkan hawa panas dan tidak nyaman. Sambil menunggu panggilan kerja, karena yang ngurus semua surat lamaran A Agus, ya aku cuma bantu Uwa beresin rumah. Kegiatanku di rumah Uwa aku rasa gak ada yang aneh sih. Cuman ya itu, tiap aku melihat ke arah yang dituju, selalu ada mereka yang menemani. Walau harus dapat tatapan sinis yang mengancam tidak suka terhadapku dari mereka yang tidak kasat mata, aku coba acukannya. Jujur teramat risih. Mudah-mudahan, ya Allah aku keterima, biar pindah saja ke kosan. Singkatnya, waktu 5 hari sudah berlalu. Aku putuskan untuk cari kos-kosan khusus untuk para wanita. Dan aku minta tolong A Agus supaya bisa bantu. Dan akhirnya dia mau bantu. Gak butuh waktu lama karena di sekitaran pabrik terdapat kos yang khusus untuk para pekerja pabrik. Tapi semakin dekat dengan jarak pabrik, semakin tinggi yang harus dibayar per bulan, sekitar 800.000. Aku hanya bisa menarik tangan A Agus untuk menjauh dari kosan itu. A Agus berkata, "Ada apa, Kemahalan ya?" "Udah tahu nanya, itu gak sesuai dengan isi dompetku. Kan kamu bisa ngekos berdua." "Ah, dengan siapa?" "Ya dengan temenmu lah, Emang mau sama AA?" "Ih, najis. Idih, gemesin aja pas bilang najis, Dasar otak mesum." "Ya udah, kita cari lagi." Akhirnya kita cari lagi kosan yang sesuai isi dompetku. Setelah 5 menit perjalanan menggunakan motor dan menelusuri tiap jalan yang tiap pinggirnya ada kebun pisang, akhirnya kita menemukan plang terima kos putri. "Wah, AA, tuh kita coba lihat apa masih ada kamar kosong." "Ya udah, ayo." Akhirnya nemu juga pintu gerbang gak ketutup. "Kita masuk yuk." Tidak lupa aku ucapkan salam. "Assalamualaikum, permisi mbak. Mbak, apa ada orang di dalam?" "Oh iya ada, teteh siapa ya?" "Maaf, apa masih ada kamar kosong mbak?" "Oh iya ada, masih 2 lagi tuh, nomor 5 sama nomor 6. "Oh dikasih nomor, emang berapa kamar semuanya mbak?" "Semuanya cuma 12 kamar, dan yang di depan itu kamar mbak sama suami dan anak. Mbak ditugaskan merawat dan menjaga." "Oh, boleh saya lihat dulu mbak?" "Oh ya ya silakan." Aku mencoba melihat-lihat sekitaran kosan. Nampak biasa-biasa saja. Gak ada yang aneh, malah lebih asri dan sejuk. Tiap kamar dibikin memanjang. Dari pintu gerbang di sebelah kiri ada 7 kamar termasuk kamar mbak kos. Dan di sebelah kanan ada 6 kamar, dan di tengah-tengah tempat parkiran motor untuk penghuni kos. Aku telusuri tiap inci kosan. Dan di samping kosan ada kebun yang cukup luas. Ada pohon singkong, ubi jalar, dan 1 pohon jambu yang cukup besar dan kokoh juga sangat rindang. Setelah puas lihat-lihat, aku berniat untuk jadi aja kos di sini. Tempatnya strategis, ke tempat kerja deket, kalau jalan kaki paling 15 menit nyampe. Aku mulai berjalan ke depan, berjalan melewati tiap kamar, dari nomor 6 sampai aku terhenti di pintu kamar nomor 5. Apa ini? Kenapa auranya sangat kuat? Aura kesedihan, penyesalan, amarah, dan dendam. Aura yang sangat hitam. Apa yang terjadi sebelumnya di kamar ini? Seketika pipiku dicubit. "Ayo, mulai lagi ngelamun." "AA, sakit tahu." "Ya makanya jangan bengong, kesambet baru nyaho. Gimana, mau kos di sini?" "Emang berapa, A?" "Ya makanya tanya dulu ke mbak kosnya." "Gimana teh, jadi?" "Berapa mbak per bulannya?" "Oh, cuma 400.000. Udah termasuk air sama listrik kok. Kamar mandi juga ada di dalam. Dapur umum dekat gerbang masuk teh. Mau masak apa aja bebas, cuma patungan aja untuk beli gasnya sama teman kos lain." Dan aku nyengir ke arah AA aku yang nyebelin. "AA,
Boleh bayarin dulu nggak? Ya elah, kalau ada maunya manis banget. Itu muka, gula juga kalah deh sama mukamu. Ayo bayar ah. Iya, bawel ah. Oh ya mbak, ini untuk 2 bulan ke depan ya. Aku nitip adikku. Oh ya mbak, kamar nomor berapa tadi yang kosong? Oh itu, nomor 5 sama 6 teh. Waduh, nggak mungkin kan, aku berdekatan sama nomor 5. Ya udah deh, moga nggak terjadi apa-apa. Bismillah saja. Kosan di siang hari terasa sangat sepi, mungkin lagi pada di tempat kerjanya. Kata si mbak kos, emang teteh kapan mau tinggal di sini? Aku pun menjawab, sekarang aja mbak, kasurnya udah ada kan? Ada teh, masa nggak ada? Yang nggak ada selimut aja, lemari baju ada, semua komplit kok teh. Oh ya, teteh tinggalnya di kamar nomor 6 aja ya, nomor 5 nggak disewakan. Lah kok nggak disewakan? Emang kenapa mbak? Nggak apa-apa teh, cuma keadaannya belum direnov aja, masih dalam perbaikan. Oh gitu, terus semua kamar apa ada penghuninya mbak? Ada, mereka belum pada pulang jam segini, paling nanti sore. Dan aku pun melihat Agus telah kembali membawa tas dan selimut. Setelah tadi ia berpamitan untuk bawakan barang-barangku di rumah Uwa. Nih barang-barangmu, dan ini ada beberapa uang buat bekal kamu sementara. Dan jangan lupa besok kamu interview. Dan seketika aku mangap, gak nyangka secepat itu aku ada panggilan kerja. Yang benar aku keterima. Interview deh, bukan berarti kamu diterima. Yah dikirain. Jam berapa Besok kesini jemput kamu, pagi jam 7. Kamu sudah harus siap. Aku pun berkata, makasih ya Setelah transaksi pembayaran usai, Agus pun pergi. Aku putuskan untuk mandi saja, lalu cari makan. Setelah aku di dalam kamar mandi, samar-samar aku dengar suara orang nyinden. Kebetulan dinding kamar mandiku bersebelahan dengan dinding kamar nomor 5. Lah, bukannya kosong itu kamar? Aku bergumam. Apa jangan-jangan... Sebelum aku melanjutkan gumamanku, terdengar suara bantingan di dinding kamar mandiku yang bersebelahan dengan kamar nomor 5. Dan terdengar suara jeritan meminta ampun. Bukan hanya itu, aku juga mendengar suara seorang pria yang sedang memarahi si wanita yang sedang merintih kesakitan. Lah, kok bisa? Bukankah ini kosan putri? Kenapa ada suara cowok? Aku bergegas membereskan mandi singkatku karena saking penasaran dengan apa yang telah terjadi. Aku keluar kamar dengan masih memakai handuk. Ceritanya sih mau nguping. Setelah aku berada di depan pintu nomor 5, senyap, hening, gak ada suara apapun. Lah, yang tadi bertengkar siapa tuh? Duh, bikin parno aku aja. Seketika aku dikagetkan sama mbak kos. Teh? Sambil nyolek lenganku. Aku terlonjak kaget. Astagfirullah mbak, kok ngagetin sih? Untung handukku gak melorot. Si mbak cekikikan. Lah habisnya teteh lagi ngapain di situ sambil pakai handuk pula? Enggak mbak. Oh mau tanya, dulu kamar ini apa ada yang nempati? Aku melihat kekhawatiran di raut muka si mbak. Mbak lagi mikirin apa? Dia gak bicara, malah mengalihkan pandangan dariku dan bergegas pamit katanya mau masak. Ya sudah, aku gak mau maksa. Tapi kok heran, mau aku baca pikirannya, kok berkabut, gak jelas, samar-samar. Gagal deh cari informasi. Setelahnya aku kembali ke kamar untuk bersiap cari makan. Tapi hawa ngantuk datang melanda. Sangat berat mata ini. Dan pada akhirnya aku tertidur pada jam 4 sore. Aku mengerjap-ngerjapkan mata, di mana aku masih di kamar. Tapi tunggu, siapa yang lagi bertengkar? Dan aku pun terbangun dari pembaringanku menuju di mana suara pertengkaran itu berada. Dan aku coba keluar dengan menarik gagang pintu. Aku kaget lah, ini kamarku kan, ini depan kosku, tapi kenapa agak berbeda? Sebenarnya aku lagi ada di mana? Suara pertengkaran itu masih ada dan makin jelas aku dengar. Dan aku lihat sekeliling, sepi, gak ada orang. Aneh. Apa penghuni kos belum pulang? Ini kan sudah malam. Aku dikagetkan dengan suara bantingan dari kamar nomor 5.
Astagfirullah, suara apa tuh? Aku coba mendekati pintu kamar itu. Aku melihat dengan jelas ada dua insan yang lagi adu mulut di ruangan itu, dan aku pun menyimak pertengkaran itu. Tapi seolah-olah mereka berdua tidak menghiraukan kehadiranku. Mas, jangan lakukan itu kepada aku, Mas. Ampuni aku. Bangsat, kau hianati cintaku. Kau lebih memilih dia daripada aku. Mas, aku bisa jelasin, Mas. Aku tidak seperti yang kau lihat itu. Semua gak benar. Kau pikir aku goblok? Di depan mata kau bercumbu dengan dia. Kurang bukti apa lagi, Nis? Kau ngaku hamil dan kau kepingin aku tanggung jawab. Siapa cowok yang bersamamu? Siapa? Jawab. Apa dia yang telah menghamili kamu? Dan kenapa harus aku yang bertanggung jawab? Bangsat. Aku tersentak setelah melihat pria itu menyiksa dan memukuli si wanita itu sampai tidak berdaya. Tidak sampai di situ, si pria seakan kesurupan. Di tangan kanan sudah menggenggam sebuah pisau dapur. Tidak disangka, menggorok pisau itu di leher si perempuan dan terdengar leguan si wanita tersebut sampai mengembuskan nafas terakhir. Badanku terasa kaku, sampai meneteskan air mata, tidak bisa berbuat apa-apa. Pandanganku buram, perlahan menghitam. Aku tidak sadarkan diri. Samar-samar aku melihat orang menjerit. Seketika aku langsung terbangun dan melihat setiap penjuru kamar. Gelap, aku meraba-raba mencari keberadaan HP-ku hingga pada akhirnya aku ketemu dan aku melihat layar HP. Apa? Sontak aku terkejut. Jam 8 malam. Gila, ketiduran sampai malam. Ngantuk apa kebuluk sih? Kok sampai kebablas gini? Si Ayu kemana lagi? Tumben-tumbenan dia nggak ada. Apalagi ada urusan kali. Dan aku beranjak dari tempatku berbaring dan menyalakan saklar lampu. Seketika ruangan kamarku menjadi terang dan suara jeritan itu masih terdengar di telingaku. Tapi kok berasa banyak orang ya? Apa di luar terjadi sesuatu? Karena aku penasaran, akhirnya aku putuskan untuk keluar kamar dan melihat apa yang telah terjadi. Setelah aku buka pintu dan aku melihat banyak sekali orang berkumpul di halaman parkiran motor. Sebenarnya ada apa? Aku masih dalam keadaan bingung saat itu. Setelah apa yang terjadi padaku tadi, entah aku bermimpi atau sebuah kilasan balik pada si korban, entahlah. Akhirnya aku mulai bertanya kepada salah seorang di antara mereka. Hanya untuk sekedar bertanya, kebetulan ada bapak-bapak setengah baya yang kebetulan berdiri tidak jauh dari tempatku sekarang. Pak, bapak, sini. Dan seketika bapak itu melihat ke arahku lalu berjalan menghampiriku yang masih berdiri di depan pintu kamarku. Aku mulai bertanya, maaf pak, itu ada apa kok rame? Dan kenapa wanita itu menjerit? Si bapak pun berucap, anu, itu ada penghuni kos yang kesurupan teh. Semenjak dari pabrik tadi sore masih belum sadar, padahal sudah dipanggilkan orang pintar juga. Apa sudah dipanggil Pak Ustadz? Sudah, tapi masih juga belum sadar, kata bapak itu. Lah, kok bisa sampai kesurupan pak? Si bapak berucap, entahlah neng, ini mah sudah biasa terjadi. Seketika aku terdiam, merasa heran dan aku pun bergumam. Apa? Apa katanya? Sudah terbiasa terjadi. Apa aku gak salah? Dan aku berucap lagi. Terus itu gimana? Gak bisa ya diusir. Kan kasihan si gadis itu pasti sangat kelelahan. Dan si bapak itu bilang, bapak gak tahu neng. Sambil tersenyum terus si bapak itu berkata lagi, kan sudah ada orang pinter sama Pak Ustadz yang bantu. Kita lihat saja neng gimananya. Aku cuma bisa manggut-manggut sambil mikir, kok bisa ya? Padahal setauku kosan ini banyak penghuni dari alam lain. Lah kalaupun ada yang kesurupan dibawa ke tempat ini, pasti gak bakal dibiarin memasuki wilayah kekuasaan mereka. Sambil aku bergelut dengan pikiranku, aku mendengar Pak Ustadz tidak henti membacakan doa dan berzikir. Tapi wanita itu hanya bisa menjerit, tidak mau keluar dari raga si wanita tersebut. Seharusnya sesosok yang merasuki si wanita itu tidak akan bisa ke tempat ini. Penghuni di sini banyak dan auranya sangat negatif. Tapi ini malah diam saja. Apa kekuatan mereka ada di bawah jin yang merasuki raga si perempuan itu? Sekuat itukah? Mungkin saja, bisa jadi.
Akhirnya aku nunggu sampai 30 menit suara wanita itu masih dengan keadaan mengamuk dan gak henti-hentinya berteriak dan mengoceh yang tidak jelas. Duh, kasihan juga. Apa perlu aku bantu? Ntar orang anggap aku apa? Pasti dicibir lagi. Tapi bodoh amatlah, yang penting keselamatan gadis itu dulu. Dan akhirnya aku putuskan untuk membantu, tapi terlalu banyak orang. Gimana ya? Supaya mereka pergi terlebih dahulu dan harus memikirkan sebuah siasat. Aku cari Mbak Dewi, siapa tahu bisa bantu, dan akhirnya ketemu. Mbak Dewi, sini. Teteh, kok baru kelihatan? Ketiduran, Mbak. Oh ya, boleh minta tolong. Di sini ketua RT di mana, Mbak Dewi? Lah buat apa cari Pak RT? Nah tuh, orangnya ada di situ. Aku senang, orang yang dicari ada di hadapanku. Seketika aku pun bersorak-sorai. Jadi gak harus capek nyari Pak RT. Boleh dipanggilin gak, Mbak? Lah emang ada urusan apa? Udah panggilin saja, ada hal penting, tolong ya Mbak. Ya sudah, bentar ya. Akhirnya Mbak Dewi mau juga untuk panggilin ketua RT. Pak RT, maaf ganggu, ada yang kepingin ketemu Pak RT. Siapa Mbak yang kepingin ketemu? Itu anak kosan, katanya ada hal penting, cuma sebentar. Oh, ya sudah, mana orangnya? Dan aku pun tersenyum ramah setelah Pak RT mendekat ke tempatku berada. Assalamualaikum Pak, maaf sebelumnya, boleh aku minta tolong kepada Bapak? Waalaikumsalam. Emang mau minta tolong apa, Neng? Gini Pak, kalau diperkenankan, boleh nggak orang-orang yang ada di sini disuruh bubar terlebih dahulu, dikarenakan terlalu rame. Insya Allah saya bisa bantu Pak RT. Bantu apa, Neng? Menyembuhkan dia yang lagi kesurupan, Pak, ucapku. Oh ya Mbak Dewi, siapa nama orang yang kesurupan itu? Itu namanya Neng Winda, Teh. Jadi Neng ini mau bantu, emang bisa? Pak RT seolah gak yakin dan meragukanku. Tapi aku berusaha meyakinkannya. Aku berucap, Insya Allah, atas izin Allah Pak, kalau dibolehkan silakan suruh bubar saja. Maaf sebelumnya, bukannya saya bermaksud mengusir. Ya sudah, sebentar, Bapak akan usahakan. Pada akhirnya Pak RT pun berusaha menjelaskan kepada orang-orang itu. Bapak, Ibu, mohon maaf, dikarenakan sudah malam, lebih baik Bapak Ibu bubar saja. Biarkan Pak Ustadz dan Pak Somad yang mengurusnya. Ayo bubar. Seketika semua orang bersorak riuh karena tidak terima Pak RT mengusir mereka. Sudah Neng, mangga. Terima kasih Pak RT, ucapku. Nuhun sami-sami Neng. Dan aku pun mulai menghampiri kamar nomor 10 itu ditemani Pak RT dan Mbak Dewi. Mbak Dewi ini berasal dari Jawa Tengah. Beliau tinggal di Jawa Barat bersama suami dan membawa serta anak-anaknya. Dan aku pun tidak lupa mengucapkan salam. Assalamualaikum. Dan disauti orang yang ada di dalam ruangan. Waalaikumsalam. Seketika wanita bernama Winda menatapku dengan tidak suka, seolah memberi ancaman, dan dia berkata, Pergi, ini bukan urusanmu, jangan ikut campur. Dengan suara wanita tua yang terdengar sangat berat. Dan dia berkata lagi, Kau jangan berani-berani ikut campur. Kalau tidak, anak ini dalam bahaya. Aku tidak ada urusan denganmu. Pergi, pergi. Dia berteriak padaku. Seketika semua orang yang ada di ruangan menatapku, meminta penjelasan dariku. Kebetulan tidak terlalu banyak orang. Yang tersisa hanya Pak Ustadz dan Pak Somad yang dibilang orang pintar. Mbak Dewi, Winda, dan teman dekatnya Winda. Terakhir aku sendiri. Kalau terlalu banyak orang itu akan mempersulitku dan terlalu berbahaya. Aku melihat kondisi Winda yang sangat memprihatinkan. Kondisi yang sangat kelelahan dan badan yang diikat oleh tambang. Dan aku pun menatap balik ke makhluk itu dan tersenyum. Ternyata yang aku lihat seekor cacing. Ya pantas aku sebut cacing. Bisa-bisanya memasuki raga yang lemah. Tapi tunggu, ada sesuatu yang baru aku sadari. Itu cuma raganya saja, sukmanya kemana? Kurang ajar. Cacing itu berucap dan tertawa. Kenapa kau baru menyadarinya? Apa yang kau cari bocah? Dan aku berucap, kenapa kau gangguin anak ini Nyai? Apa salah dia sehingga kau melepasnya? Dan sosok itu berkata, anak ini kurang ajar di tempatku. Dia tidak sopan dan membuang kotoran di rumahku.
Kejadian lagi. Aku hanya bisa tarik nafas panjang. Ternyata kesalahan masih ada dalam diri manusia itu sendiri. Pantaslah siluman ular ini marah. Aku tahu kau siapa. Kau bukan orang biasa, dan kau juga tahu mana yang salah dan yang benar. Maaf Nyi, aku gak bisa membenarkan yang salah, dan yang benar tidak sepenuhnya merasa paling benar. Setidaknya, berilah ampunan pada gadis itu, dan aku meminta maaf atas keteledoran temanku itu, Nyai. Tidak akan aku lepaskan. Akan aku bawa Sukma gadis ini untuk aku jadikan budak di istanaku. Dan aku berucap, aku tahu Nyai, kau sengaja pakai tipu muslihatmu supaya bisa membawa anak manusia ke alammu, dan kau bisa seenaknya menjadikannya budak. Itu akal-akalan busukmu saja kan? Ya, kau benar. Baiklah, kalau begitu kau berurusan denganku Nyai, karena aku tidak akan membiarkan kau membawanya. Oh, rupanya kau menantangku. Rupanya nyalimu gede juga, bocah ingusan. Enak saja ingusan. Perasaan aku lagi gak pilek deh. Nenek belangkotan, ingusan dari mana? Upilan juga enggak ada. Rabun ya matamu. Apa enggak kebalik, Nek? Kau itu yang ingusan berlendir di mana-mana. Jorok, bau anyir pula, mirip cacing kepanasan. Kurang ajar. Aku bukan cacing yang kau panggil seenaknya saja. Aku Nyai Werling, penguasa Gunung Asepan. Akan aku balas penghinaanmu. Seketika Nyai Werling terpisah dari raganya Winda. Ternyata siasatku berhasil. Itu yang aku mau, supaya kau keluar dari raga gadis itu dengan memancing amarah siluman itu. Sebelum tadi aku memasuki kamarnya Winda, aku telah berpesan kepada Pak RT supaya melingkari diriku dan diri Winda dengan garam, dan jaga raganya jangan sampai ditinggal, dan jangan banyak bertanya. Jangan coba menyentuhku apapun yang terjadi sebelum kesadaranku kembali. Itulah pesanku. Pada akhirnya Nyai Werling mencoba menghajarku dengan gibasan ekor ularnya. Seketika aku bergegas duduk bersila dan membaca ajian pemisah raga dan sukma, atau bisa dibilang merogoh sukmo. Setelah raga dan sukmaku terpisah, aku berada di suatu tempat yang sangat asing bagiku. Tapi sebelum dimulai pertarungan, Eyang Raksa datang menghampiriku dengan perwujudan harimau yang sangat besar dengan auman yang sangat keras. Aku berucap, Eyang Raksa kok di sini? Seketika Eyang merubah wujudnya menjadi kakek berjenggot putih dan berkata, siapapun yang mengganggu keturunanku akan berurusan denganku. Dan tidak lama dari itu, Rahayu pun ikut hadir di sampingku. Dan seketika Nyai Werling berucap setelah melihat Ayu, rupanya kau bersekutu dengan bangsa manusia Putri Mayangsari. Dan aku melirik ke arah Ayu yang berada di sampingku. Apa benar itu nama Ayu di alam lain? Apa dia seorang putri? Dan Ayu pun berucap, rupanya kau sangat mengenaliku Nyai. Kau salah, aku tidak bersekutu dengan manusia. Aisyah adalah temanku sejak kecil. Di sini tidak ada tuan atau budak. Aku hanya berteman. Sosok itu berucap sambil tertawa. Tidak mungkin, pasti kau mengharapkan sesuatu darinya. Bukankah begitu putri? Lah, aku dibuat bingung apa maksudnya. Seketika Nyai Werling mengubah wujudnya menjadi ular yang sangat besar dengan kepala ular yang mengarah kepadaku. Serentak Nyai Werling bertindak dengan cepat menuju ke arahku dengan mulut yang sudah terbuka lebar. Karena aku belum siap dicampur kaget, aku hanya bisa diam pasrah. Tapi Eyang tidak tinggal diam. Leher sang ular dicengkeramnya kuat sampai terpental jauh, dan aku lihat siluman itu mencoba membelit Eyang Raksa. Sebelum Eyang Raksa menyengkeram leher siluman itu, dengan jarak 2 jengkal lagi, mungkin aku sudah ada di dalam perutnya sekarang. Tapi untungnya Eyang dengan sigap menghadang siluman itu sampai aku gak jadi dimangsa, dan aku bergumam, Alhamdulillah ya Allah, aku masih dilindungi. Dan Ayu berkata, Aisyah, kau mau cari mati? Kenapa gak melawan? Aku cuma bisa nyengir. Saking soknya sampai gak tahu harus ngapain. Maaf yuk, aku kaget. Ayu berkata, ya sudah, lebih baik kita cari Sukma Winda temanmu sebelum terlambat. Jikalau pagi telah datang, Sukma temanmu tidak bisa balik lagi ke raganya. Dan aku sempatkan untuk melihat Eyang dan berkata, tapi Eyang,
Sudah pasti, Eyang bisa mengatasinya. Sebelum aku dan Ayu berangkat, ada sosok yang datang menghadang langkah kami berdua. Ternyata Ki Guntur bersama dua pengawalnya. Kalian berdua jaga Tuan Putri dan Aisyah, perintah Ki Guntur kepada kedua pengawalnya. Bantu aku untuk mencari Sukma yang ditahan, biar aku yang bantu Eyang Raksa. Baik Ki, kata kedua pengawal itu. Mari Tuan Putri. Wih, Tuan Putri nggak tuh? Perasaan aku suka panggil dia Ayu Sableng deh. Ternyata Tuan Putri yang terhormat. Kataku sambil berjalan. Bukan, tapi melayang, dikarenakan posisiku cuma berwujud Sukma. Sambil bergumam tidak jelas, tiba-tiba kepalaku kena getokan dari si Ayu Sableng. Bukan, Tuan Putri. Aduh, sakit, kataku. Ayu kampret, apa sih pakai getok kepalaku? Sakit tahu. Dan Ayu berkata, jaga itu mulut, katanya. Lah, emang kenapa? Sambil melirik matanya yang kesal melihatku. Aku cuma nyengir melihat mukanya yang cemberut. Ya maaf deh Tuan Putri yang terhormat. Dia malah makin masem mukanya. Apa mau diketok lagi? Jangan deh, cukup kok. Aku baru sadar dia bisa baca pikiranku. Setibanya di gunung tempat Nyai Werling berada, kami sudah disambut dengan para pengawal istana. Mereka mencoba menyerang kami. Namun kami kalah jumlah, hingga akhirnya Ayu memanggil Panglima dan pasukannya untuk menyerang. Aku cuma bisa bersembunyi. Bukan gak mau bantu sih, tapi takut dikuliti. Nanti apa kata emak? Kalau pulang lihat anaknya yang imut dijadiin perkedel, kan gak lucu. Tidak begitu terlihat jelas di dalam pertarungan. Mereka baku hantam. Aku hanya kagum melihat Ayu teramat lincah menghindar dari setiap serangan dan pukulan dan hantaman benda tajam. Dengan gemulainya Ayu menggerakkan tangan dan pusaka yang dia bawa. Teramat sangat lincah mempermainkan lawan. Sekelebat cahaya kebiruan dari pusaka yang Ayu bawa, sudah banyak pasukan dari lawan yang Ayu kalahkan. Tapi tunggu, ada satu yang menarik perhatianku. Apa itu? Tinggi, besar, dan teramat kuat di antara yang lain. Tapi kalau boleh aku tebak, energinya positif, berarti bukan sebuah ancaman. Aku rasa makhluk itu ada di pihak kami. Aku cuma cari kesempatan dalam kesempitan. Aku coba menelusuri sekeliling istana. Siapa tahu ada celah untuk menerobos masuk. Dan tidak disengaja, ada prajurit yang tergeletak. Aku ambil aja tombak dan baju perang dan penutup kepalanya. Tapi kok bentukannya kayak cepak mangkok gini ya? Duh, bikin aku panik saja sih. Gak jadi deh. Tadinya aku mau menggunakannya untuk penyamaran, dan sesaat suara pertarungan pun sudah usai. Lah, kok sepi? Pada kemana? Siapa yang menang? Apa aku kelamaan sembunyi kali? Seketika ada yang mencengkeram baju belakangku sampai diangkat ke atas. Aku coba meronta-ronta, tapi cengkeraman tangan itu terlalu kuat dan gak mau lepas. Tapi aku gak bisa lihat wajahnya. Siapa sih? Tapi energinya yang aku rasa sama seperti Ayu. Aku teriak lepas-lepas, dan gak lama Ayu datang. Lepas, dia temanku. Seketika aku dihempaskan ke tanah yang cukup tinggi. Seketika aku teriak mengadu. Aduh, emak, pinggangku sakit. Ayu datang menghampiriku dan berkata, kamu tidak apa-apa kan, Ay? Kelihatannya gimana, Yu? Ayu pun tertawa. Ngeledek nih ceritanya. Kok malah ketawain sih? Sakit tahu. Aku khawatir jika Sukmaku terluka, ragaku juga bakal kena imbasnya. Moga gak terlalu parah, gumamku. Dan Ayu pun berucap, iya maaf. Buruan, kita cari Sukma temanmu. Tunggu, siapa sih yang angkat aku? Biar aku bikin perhitungan. Pas aku berbalik ke belakang dan menatap sosok yang tadi mengangkatku tinggi-tinggi, ternyata gak jadi deh, ucapku menggantung. Dan Ayu pun berkata, kenapa? Katanya mau bikin perhitungan, ayo lakukan. Enggak Yu, lupain aja. Ayo buruan, kita cari Sukma temanku. Dan aku dibantu oleh Ayu untuk berdiri. Kami maju melangkah ke dalam istana dan mencari di mana keberadaan Sukma temanku itu. Sambil melangkah aku berpikir, kalau aku bikin perhitungan sama sosok itu, yang ada aku jadi perkedel goreng. Aku lihat muka si Ayu yang lagi cengengesan, dan aku pun berkata, kenapa ngetawain? Si Ayu bilang,
bukan perkedel, tapi tahu gejrot. Kampret, temennya terluka diketawain. Ternyata yang Ayu tadi panggil adalah Rasputo, si panglima perang bersama pasukannya. Tidak lama kemudian aku berteriak, "Yuk, itu bukan?" Dan Ayu pun cuman manggut-manggut membenarkan dengan apa yang aku lihat. "Ya, itu perwujudan sukma dari temanmu." Tadi tidak sengaja aku menemukan suatu ruangan yang teramat lembab dan bau anyir, gelap, tidak layak dihuni. Dan buto itu bilang, "Jangan mendekat Tuan Putri, terdapat racun yang berbisa di dalam ruangan itu." Terus kita harus bagaimana, Panglima? "Serahkan padaku, Putri." Entah apa yang buto itu lakukan sehingga ruangan yang lembab, mencekam, seketika berubah seperti sel tahanan. Biasa, ilusi, kataku. "Benar, itu sebuah ilusi, tipu daya makhluk serakah. Hai, ini tugasmu untuk mengembalikan secepatnya ke raganya. Kita tidak punya banyak waktu, cepat." Iya, aku tahu." Singkat waktu, aku pun membawa sukma yang teramat lelah terdapat siksaan sebelumnya. Aku mencoba mengalirkan energi ke dalam sukma itu supaya tidak terjadi sesuatu, setidaknya pas dimasukkan ke dalam raga. Dia tidak dalam kondisi sekarat. Setelah merasa cukup, aku membawanya ke raga di mana aku melihat Pak RT, Mbak Dewi, Pak Ustadz masih menunggu kedatanganku. Aku tersadar karena mereka tidak ada yang tahu apa yang telah terjadi. Setelah aku mengembalikan sukma Winda, aku pun bergegas kembali ke ragaku. Dan perlahan aku coba menarik napas karena sangat sesak aku rasa. Duh, badanku terasa kram, pegal, padahal nggak ikut bertarung, tapi kok berasa sakit semua ya. Seketika aku mendengar semua orang yang ada di ruangan mengucap hamdalah. "Alhamdulillah." "Teh, kamu gak apa-apa kan?" kata Mbak Dewi. "Enggak, Mbak Dewi, emang aku kenapa?" "Itu loh Teh, mulutnya ngeluarin darah." Seketika aku mengusap bibirku menggunakan punggung tangan. Dan benar saja, darah segar yang ada di punggung tanganku teramat banyak. Tidak hanya itu, di baju yang aku kenakan terdapat noda darah. Lah kok bisa? Padahal aku gak ikut pertarungan tadi. Kok bisa sampai berdarah? Dan seketika aku teringat kalau aku tadi sempat diempaskan oleh buto panglima perang. Duh, pantesan pas masuk ke ragaku terasa sesak napas, terasa sakit dan dadaku terasa nyeri, gumamku dalam hati. Teh bener kamu gak apa-apa? Mau diperiksa gak? Takut terjadi sesuatu." Dan aku berkata, "Gak usah Mbak, aku baik-baik saja." Seketika aku merasakan energi hangat yang menjalari tubuhku. Aku tersenyum. "Rahayu, kaukah itu?" Aku berucap terima kasih. Bodoh, segitu saja gak bisa jaga diri si Ai. Dan aku mencoba memanggilnya. Aku berkata, "Apa Winda akan baik-baik saja?" Lama Ayu terdiam. Aku rasa dia sedang fokus mengalirkan energinya. Dan aku memanggilnya kembali. "Rahayu." "Apa? Udah diam. Aku coba pulihkan tenagamu biar napasmu gak tersumbat. Aku merasa lega. Kau baik-baik saja yuk. Aku gak bakal biarkan teman kecilku terluka Ai. Kau tahu itu kan. Walau kau susah diatur, keras kepala, tapi aku tetap temenmu Ai." Sambil aku pejamkan mata, aku mencoba untuk mengatur pernapasanku dan menyatukan energi Ayu dengan energiku untuk mempersingkat pemulihan. Setelah aku terdiam 5 menit, aku baru membuka mataku. Terlihat kecemasan di mata mereka yang melihatku terdiam. Dan aku pun tersenyum dan berkata, "Aku gak apa-apa, insya Allah semua akan baik-baik saja. Mbak, boleh minta air putih?" Aku menunggu Mbak Dewi membawakan air. Aku coba untuk membersihkan diri dari noda darah yang ada di bajuku. Setelah selesai, aku coba berikan air itu supaya Winda meminumnya. Setelahnya, Winda pun tersadar. Seketika dia memelukku sambil menangis dan berkata, "Terima kasih Teh, terima kasih, maaf atas keteledoranku. Aku yang salah Teh, maaf, aku sangat takut. Aku gak mau dibawa lagi sama siluman itu Teh. Tolong aku gak mau disiksa seperti binatang." Sambil menangis sesegukan. Aku coba untuk menenangkannya sambil aku elus punggungnya supaya dia merasa aman. Dan berucap, "Sudah, itu tidak akan terjadi lagi. Asal kamu mau berjanji tidak sompral, jaga perilakumu dimanapun, dan jangan buang sampah sembarangan. Bagaimanapun, kita hidup berdampingan." "Iya Teh,
Akan aku ingat selalu pesan dari Teteh, jawab Winda. Setelah itu aku biarkan Winda beristirahat. Dia teramat lelah dan ditemani Mbak Dewi di sisinya. Pak Ustadz dan Pak RT sudah pergi terlebih dahulu. Pak Ustadz yang mengajarkan anak-anak di sekitaran yang mengajarkan tentang agama. Beliau aku lihat tidak ada kemampuan untuk hal berbau klinik. Beliau tidak mempunyai amalan atau ilmu yang berhubungan dengan alam gaib. Tapi aku beruntung bisa mengenal beliau. Wejangan yang beliau berikan kepadaku mengingatkanku sama bapak di kampung. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan dari kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.